Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tegar Maulana Bakti Kusuma. Di sini saya akan menjelaskan tugas praktikum mata kuliah pemrograman Object Oriented Programming, yaitu konsep inheritance. Di sini untuk latihan satunya kita buat kelas bernama restoran dengan dua atribut, yaitu restaurant name untuk nama restoran dan cuisine type untuk tipe makanannya, yaitu ada dua metode, yaitu describe restoran dan open restoran. Describe restoran itu untuk eh, menjelaskan informasi tentang restorannya, dan open restoran itu untuk eh, memastikan bahwa restoran itu buka gitu. Lalu di sini kita sudah membuat dua objek, yaitu resto 1 dan resto 2. Resto 1 itu namanya adalah Payakumbuh dan cuisine type-nya adalah Padang. Resto 2 itu Latavola dan cuisine type-nya Italian. Terus gini kita memanggil metode describe restoran ya. Jadi bisa dilihat ini Payakumbuh search Padang food. Ini untuk resto 1. Latavola search Italian food. Ini untuk resto 2 ya. Karena di sini menangkap restoran name dan cuisine type-nya. Sekarang kita coba untuk memanggil metode yang ke open restaurant. Nah, Payakumbuh is open, Latavola is open. Gitu. Karena ini untuk mencetak pesan, begitu. Isi metodenya adalah untuk mencetak pesan. Untuk latihan kedua, kita akan membuat subclass bernama ice cream stall. Ice cream stall ini adalah turunan kelas dari kelas restoran. Nah, kita membuat metode yaitu show flavors, yaitu uh, melihat daftar rasa es krim yang ada gitu. Bisa dilihat uh, ada pemanggilan atribut uh, parent parent class, yaitu kita menggunakan super init. Terus ini ada atribut kelasnya sendiri, yaitu flavors gitu. Nah, untuk pembuatan objeknya ini kita buat objek es krim. Nah, sama ya, kita isi atribut parent dulu, lalu kita isikan atribut untuk kelasnya sendiri begitu. Nah, kita menampilkan informasi seperti ini. Show flavors, kita menampilkan informasi describe restoran. Karena describe restoran itu adalah metode dari kelas, dari parent class, maka ini bisa ya, Mixway serves dessert food. Nah, lalu metode show flavors, karena kita isikan coklat, vanilla, strawberry, matcha, maka akan menampilkan daftar rasa es krimnya, coklat, vanilla, strawberry, matcha. Untuk latihan ketiga, kita memodifikasi metode describe restoran. Kita tambahkan di kelas ice cream stall agar menampilkan informasi spesifik tentang kios es krim. Jadi kita mau bahwa di describe restoran ini kita akan memanggil metode describe restoran yang ada pada parent class. Maka kita akan menggunakan super. Super ini akan menangkap kembalian dari metode describe restoran yang ada di parent class. Maka dari itu kita gunakan return, karena dia akan mengembalikan string ini. Seperti itu. Nah, terus kita panggil, kita buat objeknya, lalu terus kita panggil ya. Nah, ini kita buat objek es krim dan objek resto 2. Nah, describe restoran ini berisi tentang pesan, eh, ditambahkan pesan it has bla 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 flavors of ice cream. Jadi kan Mixway serve dessert food. Jadi ini adalah keluaran dari metode parent class. Lalu ini adalah
keluaran dari method kelasnya seperti itu. Nah, ini contohnya apabila objek resto2 kan bukan objek ice cream stall, tapi cuma objek restoran. Jadi dia tidak ada es krimnya gitu. Latihan keempat, kita akan buat studi kasus yang berbeda. Di sini buat kelas user dengan atribut private first name dan last name. Nah, private ini di sini menggunakan double underscore ya. Ini berarti maksudnya private itu dia hanya bisa diakses melalui metode seperti itu. Terus kita buat dua objek main1 dan main2, yaitu namanya George Russell dan Oscar Piastri. Terus kita panggil kedua metode yaitu describe user dan greet user. Describe user itu mendeskripsikan usernya, terus greet user itu untuk menyapa. Jadi pesannya seperti ini. Di latihan 5 kita buat subclass user yaitu admin. Turunan kelasnya dari user yaitu admin. Nah, dia memiliki atribut privilege. Privilege yaitu berisikan list daftar, yaitu dapat menambah pos, dapat menghapus pos, dan dapat melarang user. Karena ini adalah subclass dari user, maka kita akan panggil atribut parent kelasnya dengan super gitu. Nah, kita tambahkan metode show privilege untuk melihat atribut privilege yang dimiliki oleh admin gitu. Jadi kita buatkan ya main1, main2 kita untuk melihat perbedaannya, terus kita panggil metodenya. Di sini kita lihat perbedaan pemanggilan metode main dan admin gitu. Ini main, ini admin. Yang kita buat admin itu adalah si Oscar. Nah, latihan 6. Ubah atribut login attempt menjadi private. Untuk menampilkan login attempt, kita akan membuat metode login attempt. Mohon maaf, maksudnya saya adalah di sini kita buat modifikasi dari describe user pada metode user, maaf, pada metode admin, yaitu describe user di sini adalah harus menampilkan informasi spesifik dari objek admin. Nah, kita mau describe user pada admin juga akan menampilkan keluaran dari metode describe user dari parent class-nya. Maka dari itu kita akan gunakan super. Terus kita akan modifikasi di sini kan menggunakan return ya, agar dia mengembalikan string seperti itu. Ini mengembalikan string ini. Lalu kita tambahkan di sini pesannya yaitu role admin. Nah, terus pada describe user kita juga memanggil metode yang lain yaitu show privilege. Nah, hasilnya akan seperti ini. Jadi kita punya objek admin. Nah, terus kita panggil describe user. Describe user tadi kan isinya adalah describe user pada parent class. Ini describe user pada parent class. Ditambahkan pesan admin, yaitu terus kita tambahkan kita tampilkan juga privilege-nya. Ini. Nah, latihan 7. Di sini saya membuat studi kasus sederhana, yaitu ada animal sebagai parent kelasnya dan carnivore dan herbivore sebagai subkelasnya. Animal memiliki private attribute yaitu name dan habitat. Nah, memiliki juga metode animal info yang akan mengembalikan pesan string dengan atribut dan memiliki metode is dangerous. Nah, is dangerous ini apa? Nah, nanti kita bahas. Apabila setelah itu kita juga punya kelas subclass carnivore, subclass dari animal. Nah, subclass ini kita
karena dia subclass, maka kita akan panggil atribut dari parent class-nya, yaitu menggunakan super yang tadi. Nah, carnivore ini juga punya atribut privilege, yaitu daftar ciri-ciri dari hewan karnivora, yaitu has sharp teeth, has sharp claws, dan hunting, dia berburu. Nah, method show privilege pada kelas carnivore yaitu menampilkan atribut privilege. Nah, metode info pada kelas carnivore akan menampilkan informasi hewan tersebut, yaitu dengan memanggil metode parent class animal info dan menampilkan atribut foods. Nah, kita tambahkan foods-nya meat ya. Lalu kita panggil method class show privilege. Kurang lebih juga sama dengan subclass herbivore, yaitu subclass dari animal. Dia punya atribut class namanya foods, yaitu isinya plants. Ada privilege, ini daftar privilege-nya. Show privilege menampilkan privilege, dan info itu untuk menampilkan info tersebut. Memanggil metode parent class dan memanggil metode kelasnya gitu. Nah, tadi ada metode is dangerous. Jadi is dangerous ini kita ngecek apakah hewan tersebut itu carnivore atau herbivore atau tidak keduanya. Nah, kita menggunakan is instance untuk mengecek instance atau objek turunan dari kelasnya. Jadi apabila dia carnivore, dia akan tampilkan pesan is likely dangerous. Apabila dia herbivore, dia akan tampilkan pesan maybe not dangerous. Nah, selain itu I'm not sure gitu. Nah, kita sudah buat 3 objek, yaitu penguin, singa, dan deer. Kita isi animal ya, penguin itu animal, namanya penguin, habitatnya Arctic. Terus singa itu adalah carnivore, namanya singa, habitatnya savana. Dan deer itu rusa ya, herbivore, dan habitatnya di hutan. Info dari singa adalah name-nya adalah singa, habitatnya savana. Dia eats meat dan carnivore, karena ini adalah dia memanggil info dari subclass carnivore gitu. Terus apakah singa is dangerous? Nah, singa is likely dangerous. Ini adalah memanggil metode dari kelas animal, parent class. Begitu juga dengan deer ya, ini dia menampilkan informasi dengan metode yang ada di kelasnya dan menampilkan parent class metodenya. Nah, untuk penguin, ini karena dia hanya masuk kategori animal, dia tidak punya privilege, jadi dia tidak bisa ditampilkan. Nah, dia hanya melihat animal infonya, yaitu name dan habitatnya. Terus karena dia ini bukan termasuk herbivore atau carnivore yang sudah didefinisikan di kelas tadi, dan lagi isinya adalah penguin. I'm not sure gitu. Sekian dari saya, mungkin begitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.